RMS atau Republik Maluku Selatan adalah negara yang didirikan oleh Christian Robert Stephen Sumokil yang saat itu muncul gejolak dalam pemerintahan Republik Indonesia. Indonesia yang saat itu masih berbentuk negara serikat atau negara federal ingin menyatukan kembali negara-negara bagian yang ada di Indonesia kala itu. Namun, Sumokil sebagai orang penting di negara bagian Indonesia Timur tidak menyepakati hal tersebut. Oke baik teman-teman, kali ini kita akan membahas tentang sejarah berdirinya RMS atau Republik Maluku Selatan dan Sumokil sebagai pendirinya. Siapa ini Sumokil dan kenapa dia sangat berpengaruh atau sangat penting dalam momentum berdirinya RMS? Kita akan bahas sama-sama dalam video kali ini. Untuk teman-teman semua yang belum subscribe, mohon untuk subscribe dan nyalakan tombol loncengnya agar teman-teman semua bisa mendapatkan notifikasi dari video-video baru teman cerita. Christian Robert Stephen Sumokil adalah seorang keturunan Ambon yang lahir di Surabaya pada tanggal 13 Oktober tahun 1905. Ayahnya adalah seorang pejabat kantor pos di Semarang. Semasa muda, Sumokil mengenyam pendidikan pertama di kota kelahirannya, Surabaya. Ia bersekolah di HBS atau Sekolah Menengah Umum Zaman Hindia Belanda di Surabaya. Setelah tamat sekolah, Sumokil berangkat ke Belanda. Awalnya ia berusaha untuk masuk fakultas kedokteran. Namun ia mengurungkan niatnya dan memutuskan untuk belajar pendidikan hukum di Universitas Leiden, Belanda dan lulus pada tahun 1934. Setahun kemudian, pada tahun 1935, ia kembali ke Hindia Belanda. Sumokil bekerja sebagai pejabat hukum kolonial. Semasa kedudukan Jepang pada saat itu, pada tahun 1942, ia ditangkap oleh Jepang dan dibawa ke Burma dan Thailand. Sumokil ditangkap karena saat itu ia masih terus setia pada Belanda meski sudah berada di ujung kekalahan. Ia pun bebas setelah Perang Pasifik berakhir dan dipulangkan ke Indonesia. Setelah itu, saat revolusi Indonesia sedang bergejolak, Sumokil tetap tidak ikut bergerak dalam revolusi Indonesia. Ia lebih memilih untuk menjadi seorang federalis atau tidak mau bergabung dengan kelompok republik. Sumokil memilih untuk bekerja sebagai pejabat hukum Belanda di Indonesia. Bicara soal RMS tidak terlepas dari sejarah bangsa kita di tahun-tahun awal kemerdekaan, yang saat itu berbentuk federasi, hasil dari konferensi meja bundar pada tanggal 27 Desember tahun 1949, yang dimana Belanda menyerahkan kekuasaannya secara resmi kepada Indonesia dan membentuk negara-negara bagian lainnya dalam kedaulatan Republik Indonesia Serikat. Soekarno yang saat itu menjabat sebagai Presiden Republik Indonesia diangkat menjadi Presiden Republik Indonesia Serikat yang dimana menyisahkan negara-negara bagian lainnya yaitu negara Indonesia Timur, negara Jawa Timur, negara Sumatera Timur, negara Madura, negara Pasundan, negara Sumatera Selatan, dan negara Republik Indonesia yang saat itu masih menjadi bagian dari negara Republik Indonesia Serikat. Namun kemudian saat itu Soekarno membahas tentang adanya gagasan untuk menyatukan kembali negara-negara bagian untuk kembali dalam bentuk republik. Dan di sini masalah-masalah mulai muncul. Sumokil yang saat itu menjabat sebagai Jaksa Agung di NIT atau Negara Indonesia Timur tidak sepakat terhadap gagasan disatukannya semua negara-negara bagian
dan menjadikan Indonesia Timur masuk ke dalam bingkai NKRI. Hal inilah yang menjadi awal mula berdirinya RMS. Melihat banyak orang yang sepaham dengannya, akhirnya Somokil mendirikan sebuah negara baru. Saat itu, Yohanes Manuhutu yang menjabat sebagai kepala daerah Maluku Selatan didesak untuk segera memproklamasikan berdirinya negara Republik Maluku Selatan. Saat itu ada beberapa negara bagian yang sudah menyatu dengan Republik Indonesia. Namun ada beberapa negara bagian juga yang belum bergabung dengan Indonesia sebagai suatu kesatuan republik, termasuk negara Indonesia Timur saat itu. KNIL atau Negara Kerajaan Hindia Belanda dibubarkan dan digantikan dengan APRIS untuk menjaga keamanan negara. Ada beberapa anggota KNIL yang bergabung dengan APRIS, namun ada beberapa juga yang tidak bergabung. Saat itu pasukan bekas Hindia Belanda atau KNIL yang bergabung dengan APRIS diperintahkan untuk memastikan negara Indonesia Timur karena kecurigaan pemerintah saat itu kepada NIT yang akan membentuk dan enggan mau bergabung kembali. Atas tekanan ini, Manuhutu pun memproklamasikan RMS pada tanggal 25 April tahun 1950. Manuhutu sebagai presiden, Albert Wairisal sebagai Perdana Menteri, dan Somokil serta beberapa orang lainnya sebagai jajaran menteri pada saat itu. Kemudian pada tanggal 27 April tahun 1950, Niki Julu ditunjuk sebagai wakil presiden RMS untuk daerah luar negeri dan berkedudukan di Den Haag, Belanda. Pada tanggal 3 Mei 1950, Somokil menggantikan Manuhutu sebagai presiden RMS dan membentuk sebuah angkatan perang RMS atau disingkat APRMS. Dengan menjadikan mantan sersan mayor KNIL Samson sebagai panglima tertinggi. Dengan kondisi yang demikian, Soekarno pun mengutus Leimena untuk menyampaikan permintaan damai dan tawaran bergabung kembali ke dalam bentuk republik. Namun permintaan itu ditolak oleh Somokil. Penolakan tersebut membuat pemerintahan Indonesia memutuskan untuk melaksanakan ekspedisi militer yang dipimpin oleh Kolonel Kawilarang.